baru yang untuk MySQL-nya restart juga. Nah, sudah, baru kita klik 2 kali untuk admin di MySQL. Jika sudah terbuka untuk localhost-nya, yaitu ada dengan menggunakan PHP MyAdmin. Nah, tampilan seperti ini. Pada kesempatan kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang cara membuat database baru pada PHP MyAdmin, sekaligus kita akan membuat tabel beserta kolomnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama-tama, tampilan yang akan teman-teman temui adalah seperti ini. Habis itu kita akan membuat database untuk aplikasi yang mau kita buat, yaitu kita klik baru. Nah, terus di sini kita akan membuat database, namanya yaitu kita buat data mata kuliah 3C. Nah, setelah itu kita langsung saja kita klik buat. Nah, habis setelah kita klik buat, maka muncul kita akan mengisi nama tabel, yaitu kita buat mata kuliah dengan jumlah kolom 5. Dengan jumlah mata kolom 5. Terus kita buat. Nah, di sini kita akan mengisi dari kolom-kolom yang sudah kita tentukan, yang itu kolomnya 5. Di sini nama kolom pertama kode mata kuliah dengan kita buat KD matkul. Kedua, kolom kedua mata kuliah. Kolom ketiga dosen. Kolom keempat jumlah SKS. Kolom kelima semester. Untuk jenisnya itu kita menggunakan varchar. Dengan kode mata kuliah kita menggunakan namanya itu varchar, dan mata kuliah juga varchar, dosen varchar. Jumlah SKS ini kita buat dia integer. Kenapa? Karena kita akan menginput nilainya. Untuk semester kita akan membuat dia itu jenisnya varchar. Untuk panjang nilainya kita untuk KD matkul 50, dan untuk mata kuliah 50, dosen 40, jumlah SKS 30, dan semester 40. Nah, di sini kita akan membuat KD matkul itu nilai indeksnya itu menggunakan primary key. Nah, di sini langsung aja kita buat kirim, maka dia akan untuk kode matkul itu primary key. Oke. Nah, dan di sini juga untuk jumlah SKS kita ubah lagi untuk panjang nilainya menjadi 40, dan semester itu 30, dan mata kuliah itu 50. Nah, setelah sudah kita buat, maka di sini diklik simpan. Maka tampilannya untuk database kita yaitu mata kuliah 3C dengan tabel mata kuliah. Di sini sudah ada nama-namanya. Oke, karena saya membuat database tadi di PHP MySQL, sekarang kita lanjut dengan membuat project di NetBeans menggunakan Java. Jadi langsung saja kita file, baru kita ke new project. Nah, ini kita tentukan dia Java dan Java application. Langsung next. Di sini kita membuat nama projectnya yaitu latihan underscore mata kuliah. Untuk di sini create main class, di sini kan centang, maka di sini kita klik aja untuk menghilangkan centangnya. Nah, di sini kan merah karena di sini saya sudah membuat nama untuk aplikasinya yaitu ini latihan mata kuliah. Untuk kita membuat ini terlebih dahulu teman-teman membuka library, baru ada library. Nah, kita cari di sini namanya MySQL JDB driver. Kita klik, baru kita itu di sini saya cancel aja karena di sini saya sudah membuatnya. Nah, sudah muncul pada library saya untuk MySQL JDBC driver. Oke. Kita membuat koneksinya. Yang pertama-tama
klik kanan pada mata kuliah, baru new, baru kita pilih Java class, dan di sini kita membuat kelas dengan namanya koneksi. Baru kita namakan fetnya itu config. Nah, di sini saya sudah menambahkan nama kelasnya, maka di sini kita cancel aja. Kita buka untuk shortcutnya, untuk kelasnya itu ini kelas koneksi. Di sini sudah ada codingannya, jadi saya tidak perlu coding lagi. Kenapa? Saya tidak coding dari awal karena supaya tidak memakan waktu yang lama. Jadi teman-teman, saya membuat di sini ada 3 import. Yang pertama import Java SQL connection, yang kedua import Java SQL driver manager, yang ketiga import Java SQL extension. Nah, kemudian di sini ada private static koneksi dengan nama MySQL config. Kemudian ada sebuah metode yaitu public static connection config db terus MySQL. Kemudian kita membuat record di mana di sini ada cat untuk menangkap jika terjadi error atau gagal dalam koneksinya. Maka dia akan menemukan koneksi database gagal. Di sini terdapat sebuah message jika terjadi error. Kemudian di sini kita membuat variabel untuk koneksinya. Yang pertama itu ada string URL, kemudian string user bernama root, kemudian passwordnya itu kita kosongkan aja. Kemudian di sini ada driver manager, register driver new, MySQL JDBC driver, kemudian MySQL config, driver manager get connection URL. Di sini memanggil variabel. Kemudian untuk ini agar bisa jalan kita membutuhkan return MySQL config untuk memanggil variabel atau memanggil kembali. Nah, kemungkinan itu selanjutnya yang akan kita buat adalah klik untuk kita buat desain dari atau untuk membuat kelas lagi. Nah, kita klik kanan pada mata kuliah, baru new, kita pilih dia frame from dengan nama data mk. Nah, untuk setnya itu namanya config. Nah, di sini saya sudah membuat nama untuk kelasnya, maka di sini kita klik aja cancel. Klik 2 kali pada kelas. Nah, sini sudah tampil ya. Kita sudah membuat untuk desainnya, desain data mata kuliah. Nah, di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen, jumlah SKS, semester. Dengan itu kita memakai, ini kan ada item yang bisa kita gunakan dalam membuat desain ini. Nah, untuk tadi kode mata kuliah dan untuk kelima kolom ini, nama-namanya kita membutuhkan label. Baru untuk ini yang saya klik itu dia menggunakan text fill. Nah, untuk semester ini kita akan menggunakan combo box untuk tombol simpan, ubah, hapus, dan keluar. Kita membutuhkan sebuah bottom. Kita membutuhkan 4 bottom. Nah, untuk tabel ini kita menggunakan tabel keluar ya teman-teman. Untuk bottom ini cara kita membuatnya itu klik kanan, terus kita hapus saja ya teman-teman, karena kita sudah membuat nama-namanya atau yang kita perlukan, karena kita delete semuanya. Saya akan menjelaskannya yang sudah ada. Nah, kita rapikan dulu. Nah, untuk kita membuat namanya itu kita klik kolom ini, baru untuk kode mata kuliah, untuk tekstilnya kita klik. Pertama-tama kita akan mengatur desain tabel yang sebelumnya, maka saya akan menjelaskan. Maka klik kanan baru kolom. Nah, untuk mengedit nama itu kita klik 2 kali untuk mengubahnya kode mata kuliah atau berapa. Nah, kita atur aja untuk berapa. Nah, ini ada 4, 5. Nah, ini 5 kan, kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita klik 2 kali. Nah, kita klik aja contohnya tuh semester kan. Baru ya kita untuk row-nya itu panjang dari tabelnya atau panjang ke bawahnya kita buat ya 12. Oke, tinggal kita atur aja untuk desain tabelnya. Kita bisa tarik untuk menyesuaikan panjang ke bawah atau lebarnya. Sudah, maka untuk text field dari kode mata kuliah di sini kita klik, kita atur untuk biar dia membuat nama dari text field itu. Untuk kode mata kuliah text fieldnya itu kita klik kanan, baru kita klik chart variable name.
kita beri nama dia KD mata kuliah, baru kita uktikan. Nah, untuk selanjutnya tes itu kita juga kita beri nama dia itu dosen juga TX dosen. Nah, untuk SKS juga seperti itu, TX jumlah SKS. Untuk semester dia untuk beda, dia menggunakan dengan kita menggunakan combo box, kita akan buat namanya CD semester. Untuk tombol simpan juga kita buat namanya tombol simpan, kita ubah juga namanya tuh tombol ubah. Oke. Untuk hapus kita juga membuatnya tombol hapus. Nah, keluar juga di kanan, baru variabel name kita buat namanya tuh tombol keluar. Oke, karena kita telah membuat desain dari aplikasi yang akan kita buat, kemudian kita sudah membuat kelas koneksi untuk mengoneksikan aplikasi kita dengan database. Buat menjelaskan source kode. Nah, di sini kita menggunakan beberapa import. Yang pertama import Java WT Headless Extension. Yang kedua, kemudian import Java SQL Connection. Kemudian ada import Java SQL Select Extension. Kemudian import Java Swing Job Beyond Fan. Kemudian import Java Swing Table Default Tab Model. Nah, ini itu digunakan karena beberapa kode itu kita harus ambil dari luar. Kita butuh import. Nah, di sini pada public class data MK itu, di sini kita buat sebuah metode dengan nama kosongkan form. Itu fungsinya untuk memasukkan frame, untuk mengosongkan sebuah tekstil agak kosong. Sehingga di sini kita akan mengisi dengan bold. Sementara untuk ciri semester kita menggunakan set selection index, itu kita buat nilainya 0. Kemudian di sini ada sebuah metode tampilkan data. Nah, di sini itu berfungsi untuk menampilkan data. Nah, di sini itu ada model di kolom, yaitu untuk header. Semua ini untuk header dari kolom untuk tabel. Kemudian di sini itu ada tricat. Nah, tricat ini sendiri itu ada untuk memudahkan kita menemui jika ada. Nah, di sini dalam tricat ini, di sini kita akan membuat ada string yang akan membuat variabel. Nah, di mana di sini ada perintah select from mata kuliah. Jadi jika ada data dalam database yang error, maka akan ditampilkan dalam tabel. Di sini ada koneksinya. Kemudian di sini ada perulangan. Nah, nanti data ini akan ditampilkan sesuai perulangannya, itu ada pada perulangan ini. Kemudian di sini ada sistem freelance yang error. Nah, di sini tuh akan ditampilkan jika terjadi error dalam ini, teman-teman. Nah, di sini tuh akan ditangkap oleh cat. Oke, sekarang kita kembali ke desain. Maka di setiap tombol ini kita akan memberikan event atau short code agar tombol-tombol ini bisa berfungsi. Nah, di sini kita akan memberikan short code. Di sini tinggal kita klik aja pada tombol simpan, klik 2 kali. Nah, maka setelah kita mengklik 2 kali tombol simpan, maka di sini kita akan diarahkan pada short code atau codingan. Nah, di sini juga saya akan membuat tricat. Nah, di sini saya tidak akan membuat kode dari awal, namun saya akan menjelaskan kode-kode atau subkode pada tombol simpan. Nah, di sini itu dalam tricat itu dari teks mata kuliah. Di sini itu akan diletakkan teksnya dalam tabel atau dalam database kita. Nah, ini dia tabel koneksinya. Jika sudah berhasil disimpan, maka dialog yang akan ditampilkan adalah proses simpan data sukses. Namun jika terjadi error atau proses simpan itu gagal, maka tricat, yaitu bahwa terjadi kesalahan. Kemudian kembali pada desain. Kemudian untuk bisa diubah mengedit data yang sudah ada, namun karena di sini sebelum itu
terutama kita akan membuat tabel ini itu ketika data ini diklik, maka data itu akan muncul pada tabel ini. From ini itu bisa kita edit atau kita ubah tahu yang ingin kita ganti. Nah, kita klik aja tabel event itu, terus nah kita klik kanan, baru itu kita pilih event, terus di sini kita klik mouse, baru kita klik mouse klik tabel. Nah, kita klik aja. Oke, maka dia akan muncul source code yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jadi jika kita menekan data dalam tabel, itu akan otomatis ditampilkan pada form yang ada di atas tadi. Ini ditampilkan pada tabel. Nah, kita tampilkan tadi. Dari sini tuh langsung saja. Di sini kita nah, kemudian kita kembali ke desain. Nah, dari tombol ubah ini kita akan mengklik 2 kali agar itu bisa berfungsi. Langsung kita klik 2 kali saja, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini tuh update mata kuliah, set mata kuliah. Karena yang sesuai dengan nama database kita, di sini saya membuat itu dengan update mata kuliah, set mata kuliah. Nah, di sini bisa kita ubah ini dia untuk perintah-perintahnya, bisa teman-teman lihat aja. Oke. Maka ini untuk jika kita klik, teman-teman bisa lihat untuk kode-kodenya untuk jadi semester kita menggunakan set item ini sudah sistem connection dengan nama koneksi config. Maka jika kita sudah klik ubah pada tabel, maka akan menampilkan perubahan sukses, namun jika tidak, nah kita kembali ke desain, klik juga 2 kali. Nah, muncul dia tombol hapus. Nah, tombol hapus. Ya, di sini juga ada string SQL dengan variabel yang menggunakan delete from mata kuliah when kode matkul. Ini kita pakai tag. Ini itu TX kode mata kuliah, get tag dengan seperti ini teman-teman. Ada gambar. Nah, di sini kita akan pakai Java SQL koneksi config DB, Java SQL management SPM dengan config. Nah, di sini dia kodenya di untuk tombol hapus. Di sini sebenarnya sama saja seperti tombol ubah, cuma di sini kita memakai kalau untuk tombol ubah ya update. Nah, untuk tombol hapus ini kita menggunakan delete from mata kuliah yang kode matkul. Nah, di sini ada tampilan untuk kode mata kuliah, kode mata kuliah. Nah, di selanjutnya kita menggunakan Java SQL connection, kita memakai nama koneksi config DB. Kemudian Java SQL statement CSPN, containment statement SQL, CSPN execute update. Nah, di sini akan menampilkan jika dia datanya berhasil dihapus, maka di sini menampilkan hapus data sukses. Maka di sini ada head-nya, dia akan menangkap jika terjadi kesalahan dalam menghapus datanya. Maka di sini ada show message dialog, please exit message. Nah, dan kita kembali ke desain. Nah, kita kembali ke desain. Terus untuk tombol keluar. Untuk di tombol keluar, kita juga mengklik 2 kali tombol keluar. Nah, di sini ada sebuah kode yaitu fit this process. Buka kurung, dan kurung baru titik koma. Untuk kode dari tombol keluar. Maka kita kembali ke desain lagi teman-teman. Dan untuk codingan yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sini, maka codingan itu sekiranya tidak bisa dijalankan untuk aplikasi kerja, maka di sini kita klik debug. Maka di sini kita klik debug, nah kita tunggu prosesnya. Nah, di sini muncul ya, karena sebelumnya kodenya sudah berhasil kita buat teman-teman. Nah, kita isi saja untuk kode mata kuliahnya itu, nama kode mata kuliahnya ISNS 21035. Nama mata kuliahnya pemrograman Java. Nah, untuk dosennya yaitu dosen mata kuliah saya sendiri untuk kelas 3C. Maka di sini nama dosennya Pak Khairul Saleh. Nah, jumlah SKS-nya 3. Untuk semesternya kita semester 3 baru kita klik tombol simpan. Nah, pada ini proses data simpan sukses, maka dia akan muncul di tabel, teman-teman.
Nah, kita buat sekali lagi untuk memastikan bahwa dia bisa dijalankan untuk aplikasinya teman-teman. Nah, kita buat di NF21 21304 untuk nama mata kuliahnya. Untuk nama mata kuliahnya di sini saya buat sistem operatif. Untuk nama dosennya di sini saya buat Bapak Bambang Nurwansyah. Nah, untuk tidak SKS-nya di sini 3, nanti semesternya kita buat 3. Baru 2 ya, jadinya teman-teman untuk kita klik simpan. Nah, proses beda simpan ya sukses. Maka aplikasi kita jalan ya teman-teman. Nah, untuk kita membuktikan bahwa tombol ubah ini berfungsi, maka kita klik pada tabel ini, kita klik 1. Nah, untuk sistem operasi aja teman-teman. Nah, mana yang mau kita ubah? Misalnya mau kita ubah jumlah atau jumlah SS-nya ya. Nah, itu sebelumnya 3 karena ini kita buat 2. Nah, untuk prosesnya kita buat 3. Oke, proses ubah sukses. Nah, bisa kita ubahkan teman-teman jumlah SS-nya yang sebelumnya 3 menjadi 2. Oke. Nah, untuk itu, untuk keduanya kita ubah. Untuk program Japa ini kita ubah. Misalnya SKS-nya sebelumnya itu 3 menjadi 2, baru untuk semesternya semester 4. Nah, kita ubah. Maka perubahan sukses. Nah, sudah terubah ya teman-teman. Yang sebelumnya semesternya 3 menjadi 4, jumlah SKS-nya 3 menjadi 2. Nah, untuk membuktikan ini, kita akan membuat satu yang akan kita simpan lagi, yaitu untuk mata kuliahnya MKD 21302. Maka nama mata kuliahnya bisa kita buat komputasi numerik. Untuk dosen kita buat Ibu Junaida Sitoru. Nah, untuk jumlah SKS-nya kita buat menjadi 3. Untuk semester ini kita buat semester 3 ya teman-teman. Nah, kita buat tombol simpan. Nah, proses simpan data sukses, jadi bisa tersimpan ya teman-teman. Nah, terus kita akan ubah yang sebelumnya itu kita buat jadi 2, baru ubah sukses. Nah, sebelumnya tadi 3 kan kita ubah jadi 2 bisa. Nah, di sini saya akan membuktikan untuk tombol hapus ya teman-teman. Kita klik pada tabel, baru kita klik hapus. Maka hapus data sukses kita oke kan. Maka data yang telah kita buat tadi kita hapus, dia bisa ya teman-teman. Nah, klik baru hapus. Oke. Nah, di sini juga bisa kita kembali untuk nama-nama di tabelnya. Cuma di sini saya akan membuktikan tombol keluar. Jika tidak kita keluar dari aplikasi yang kita buat. Oke, baru kita klik aja tombol keluar. Nah, dia akan keluar ya teman-teman. Jadi setiap tombol-tombol dan kita desain dari tombol keempat ya, tombol bottom yaitu simpan, ubah, hapus, dan keluar. Ini bisa ya teman-teman, atau dia bisa berfungsi yang bisa kita gunakan.